Halo rekan-rekan value investor. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai satu emiten yang rutin membagikan dividen tunai selama 5 tahun terakhir dan memiliki dividen yield yang tinggi, bahkan menjadi yang tertinggi di Bursa Efek Indonesia sampai dengan saat ini. Selain itu, emiten ini juga memiliki fundamental yang sangat bagus dan mempunyai prospek yang menjanjikan ke depannya. Emiten itu adalah PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk atau MFMI. MFMI bergerak dalam penyediaan layanan seperti penyimpanan file, pengambilan kembali file, dan penghancuran arsip, serta layanan lainnya yang berkaitan dengan arsip dan dokumentasi. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1993 dengan mendirikan gudang pertamanya di Lipo, Cikarang. Dilihat dari website resminya, MFMI mempunyai beberapa lini bisnis antara lain jasa manajemen kearsipan, jasa penyimpanan surat berharga, jasa manajemen data komputer, jasa alih media elektronik, jasa manajemen kualitas, jasa lainnya seperti pengembangan aplikasi, dan pemusnahan data. Dan berikut adalah susunan kepemilikan mayoritas MFMI. Pada gambar bagan ini kita melihat MFMI berada di bawah perusahaan induk PT Surya Cipta Investama yang sahamnya dimiliki mayoritas oleh PT Multipolar Tbk. PT Multipolar Tbk ini dimiliki 78% oleh PT Inti Anugrah Pratama yang dimiliki oleh keluarga Riyadi. Keluarga Riyadi sendiri adalah pemilik grup Lipo. Dari sini, maka tidak heran kalau MFMI memulai bisnisnya di lahan milik Lipo Cikarang. Dan sampai dengan saat ini, menjadi gudang penyimpanan arsip terbesar yang dimiliki oleh MFMI. Berikut adalah sekilas perjalanan MFMI yang saya kutip dari laporan keuangan tahun 2019. MFMI terakhir membagikan dividen senilai 264 per lembar yang dibagi dalam 2 tahap pembayaran, yaitu dividen interim pada bulan Januari 2020 dan dividen tunai pada bulan Mei 2020. Bila melihat harga saat video ini dibuat, yaitu sebesar 520 per lembar, maka dividen yield MFMI mencapai 50,8%. Sekali lagi, ini merupakan dividen yield yang tertinggi saat ini di Bursa Efek Indonesia. Di tengah kondisi yang penuh ketidakpastian seperti sekarang ini, salah satu alternatif untuk berinvestasi di pasar saham yang paling realistis adalah pada saham-saham yang memberikan yield dividen yang tinggi, minimal di atas rata-rata bunga deposito perbankan. Pertimbangan saya begini. Kalau misalnya keputusan kita ambil salah, misalnya setelah kita membeli suatu saham harganya turun, sehingga mengakibatkan kita nyangkut, minimal kita masih bisa mendapat keuntungan dari pembagian dividen perusahaan.
Dan karena kita membeli saham dengan kualitas fundamental yang bagus, maka seiring dengan berjalannya waktu ketika pandemi COVID-19 ini berlalu, pembatasan sosial tidak diberlakukan lagi, dan roda perekonomian kembali berputar, maka harga sahamnya pasti akan naik seiring dengan kinerja keuangannya yang akan naik juga. Sebagai seorang value investor, pada saat kita membeli sebuah saham, berarti kita membeli juga perusahaan itu, dan kita menjadi pemilik perusahaan itu. Ibarat kita memilih istri atau suami, kita tentu akan melihat penampilannya, baik buruk sikapnya, dan kepribadiannya, serta memiliki kemampuan ekonomi yang cukup untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Begitupun ketika kita membeli sebuah saham, berapapun jumlah lotnya, kita harus selalu terbiasa untuk melihat kualitas fundamental dari perusahaan yang kita beli itu. Oke, kita mulai dari analisa fundamental yang pertama, yaitu laba bersih dan ekuitas. Pada laporan keuangan ini kita perhatikan, laba bersih MFMI pada kuartal pertama 2020 sebesar 8,1 miliar, naik dibandingkan kuartal pertama tahun 2019 yang sebesar 6,3 miliar. Sedangkan ekuitasnya pada kuartal pertama 2020 sebesar 245 miliar, naik dibandingkan kuartal keempat tahun 2019 yang sebesar 236 miliar. Pada grafik ini terlihat laba dan ekuitas MFMI bertumbuh secara konsisten dalam kurun waktu 7 tahun terakhir. Bahkan, labanya mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2019. Tapi, jika kita teliti lebih mendalam, dalam laporan tahunan, di situ dijelaskan oleh Presiden Direkturnya Ibu Sylvia Lestariwati bahwa pada tahun 2019, perusahaan memperoleh tambahan pemasukan dari penjualan aset tetap sebesar 100,83 miliar. Jadi, sebenarnya laba yang memang berasal dari usaha inti perusahaan seharusnya hanya sebesar 33 miliar. Tapi jumlah ini pun merupakan suatu pencapaian yang bagus karena meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 26 miliar. Artinya, laba bersih MFMI tetap tumbuh secara konsisten dari tahun ke tahun. Yang berikutnya kita akan melihat return on equity atau ROE. ROE digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba dengan bermodalkan ekuitas yang sudah diinvestasikan oleh pemegang saham. ROE patokan yang saya tetapkan adalah minimal 15%. Ilustrasinya seperti ini. Jika kita berinvestasi misalnya Rp1.000, maka kita akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp150. Ya, kira-kira seperti itulah gambarannya untuk ROE. Nah, ROE MFMI sampai dengan video ini dibuat sebesar 55,2%. Angka ini jauh dari batas minimal yang saya tetapkan, yaitu sebesar 15%. Berikutnya, kita akan lihat apakah nilai utangnya dalam jumlah kecil atau paling tidak sama dengan ekuitasnya. Pada laporan keuangan ini terlihat nilai hutang MFMI sampai dengan kuartal pertama 2020 sebesar 238 miliar, naik dibandingkan dengan kuartal keempat tahun 2019 yang sebesar 184 miliar. Tapi jumlah hutang ini sedikit lebih kecil dari ekuitasnya yang sebesar 245 pada kuartal pertama 2020 yang naik dari kuartal keempat 2019 yang sebesar 236 miliar. Jadi kesimpulannya, nilai hutang MFMI lebih kecil dari ekuitasnya. Berikutnya kita akan melihat hutang jangka pendek yang harusnya lebih kecil dari aset lancar. Dari laporan keuangan ini kita bisa lihat aset lancar kuartal pertama 2020 sebesar 178 miliar. Turun dibandingkan dengan kuartal keempat 2019 yang sebesar 313 miliar. Tapi jumlah aset lancar ini lebih tinggi dari hutang jangka pendek yang sebesar 44 miliar pada kuartal pertama 2020 yang juga turun dari kuartal keempat 2019 yang sebesar 164 miliar. Jadi kesimpulannya, hutang jangka pendek MFMI lebih kecil dari aset lancarnya.
yang menjadi pertanda bahwa solvabilitas MFMI sudah pada tingkat yang bagus dan aman. Berikutnya kita akan lihat saldo laba. Saldo laba jumlahnya harus positif dan angkanya lebih besar dari tambahan modal di setor. Saldo laba adalah akumulasi laba rugi perusahaan di masa yang lalu. Jadi jika kita lihat saat ini saldo labanya positif dan terus bertambah, artinya dari dulu sampai dengan saat ini perusahaan selalu mencatatkan keuntungan rata-rata setiap tahun. Dan dari keuntungan itu ada yang disisihkan untuk segala macam keperluan yang dibutuhkan oleh MFMI di masa yang akan datang. Pada tabel ini kita perhatikan pada kuartal pertama 2020 saldo labanya positif, yaitu sebesar 144 miliar ditambah dengan 400 juta sama dengan 145 miliar. Jumlah ini naik dari kuartal keempat tahun 2019 yang sebesar 136 miliar. Kita juga lihat pada akun tambahan modal di setor yang sebesar 24 miliar. Jumlah ini lebih kecil dari saldo labanya. Jadi kesimpulannya saldo laba positif dan lebih besar dari tambahan modal di setor. Ini merupakan indikasi yang baik karena MFMI masih bisa bertumbuh dan berkembang ke depannya. Berikutnya kita akan melihat net profit margin. Saya mempunyai standar pribadi untuk menilai ini. Bagi saya, net profit margin yang bagus untuk sebuah perusahaan adalah lebih besar dari 10%. Pada gambar ini yang saya ambil dari Stockbit, terlihat net profit marginnya sebesar 23,3%. Angka ini jauh lebih tinggi dari standar yang saya tetapkan, yaitu sebesar 10%. Berikutnya, kita akan lihat idealnya setelah laba usaha atau laba operasional hanya ada beban pajak yang besarnya 25% dari laba usaha. Kita harus cermat melihat beban pajak ini. Sesuai aturan pemerintah, pajak penghasilan dari laba perusahaan harusnya 25%. Kalau tidak sama atau selisihnya jauh, berarti laba yang dihasilkan atau yang dipublikasikan ini bukan murni seutuhnya dari hasil usaha, melainkan hanya laba pembukuan saja alias mungkin saja tidak ada uangnya. Banyak emiten yang ingin mempercantik laporan keuangannya dengan menambahkan pendapatan lain yang tidak jelas sumbernya dan biasanya bukan dari usaha inti perusahaan, yang artinya ini hanya bersifat sementara saja dan bisa jadi ini hanya kamuflase saja. Tapi untuk tahun 2020 ini mungkin saja ada relaksasi pajak terkait COVID-19. Jadi mungkin hasilnya tidak 25%, mungkin kurang dari itu. Jadi kita hitung saja 25% dari laba kuartal pertama 2019. Dari laporan keuangan ini terlihat laba sebelum pajak kuartal pertama 2019 adalah sebesar 8.273.381.709 rupiah. Jika angka ini kita kalikan 25% untuk pajak, maka jumlahnya sebesar 2.648.345.427 rupiah. Angka ini hampir sama atau tidak memiliki selisih yang jauh dari yang dilaporkan oleh perusahaan pada laporan keuangan ini, yaitu sebesar 1.938.056.555 rupiah. Jadi bisa kita pastikan bahwa angka laba yang dilaporkan ini murni dari hasil usaha melalui 6 lini usaha perusahaan atau usaha inti perusahaan. Oke, dari semua yang telah kita bahas tadi, maka kita telah mendapatkan kesimpulan tentang fundamental MFMI menurut kaidah value investing sebagai berikut. Pertama, perusahaan mempunyai rekam jejak yang bagus dalam pertumbuhan usaha dan ekspansi bisnis ke berbagai kota besar di tanah air. Yang kedua, perusahaan rutin membagikan dividen dengan dividen yield yang tinggi, bahkan yang paling tinggi di Bursa Efek Indonesia, yaitu sebesar 50,8% untuk saat ini. Yang ketiga, laba bersih dan ekuitas mengalami peningkatan pada kuartal pertama 2020 dibandingkan dengan kuartal pertama 2019.
Di samping itu, terjadinya peningkatan yang konsisten pertumbuhannya dalam laba dan ekuitas untuk 7 tahun terakhir ini. Yang keempat, MFMI memberikan ROE yang cukup baik, yaitu sebesar 55,2%. Yang kelima, jumlah hutang MFMI lebih kecil dari ekuitasnya. Ini artinya MFMI mempunyai fundamental hutang yang sehat, yang mencerminkan solvabilitas yang kuat dan aman. Yang keenam, MFMI mempunyai hutang jangka pendek yang lebih kecil dari aset lancarnya. Ini artinya MFMI akan mampu bertahan jika dalam jangka pendek terjadi kesulitan ekonomi, terutama dalam masa pandemik ini. Ini juga yang menunjukkan solvabilitas yang kuat dan aman dari MFMI. Yang ketujuh, MFMI mempunyai saldo laba yang positif dan lebih besar dari tambahan modal disetor. Ini artinya perusahaan memang terakumulasi selalu memperoleh laba setiap tahun dan selalu disisihkan untuk keperluan perusahaan seperti ekspansi usaha di masa yang akan datang. Yang kedelapan, MFMI mempunyai net profit margin yang sebesar 23,3%, berada di atas patokan yang saya buat yaitu sebesar 10%. Ini artinya perusahaan memiliki manajemen yang efisien dalam menghasilkan laba. Yang terakhir ini tentang good governance dalam laporan keuangan. MFMI mempunyai laba bersih yang real, yang cukup baik tanpa adanya bumbu pemanis yang dapat mempercantik laporan keuangannya. Jadi, jumlah yang tertera di laporan keuangan memang sesuai dan boleh kita katakan ada uangnya, bukan sebuah manipulasi. Nah, seperti itu kesimpulan yang saya rangkum berdasarkan kaidah value investing. Oh iya, di sini saya hanya melakukan analisa fundamental. Anda bisa melakukan analisa teknikal untuk menambah bahan pertimbangan Anda dalam berinvestasi di saham ini. Disclaimer on. Semua tergantung dari sudut pandang dan keputusan Anda. Sekian dan terima kasih. Salam Value Investor.